Guys, ngeri banget ini guys. Legenda hidup Malaysia ya. Mantan Perdana Menteri Malaysia yang namanya Mahathir Mohamad itu ternyata setuju dengan Benix. Ternyata dia kesel banget guys sama Anwar Ibrahim. Bahkan dia bilang Anwar Ibrahim ini dituduh sebagai pengkhianat yang sudah menjual marwahnya Malaysia. Gila, marah besar nih Mahathir Mohamad. Kaget gue, ternyata follower gue banyak juga ya orang Malaysia ya. Salah satunya si Mahathir Mohamad ini. Tapi apa yang bikin dia sebegitu ngamuknya guys sama Anwar Ibrahim? Karena lu udah tahu pasti ini ada hubungannya dengan perang tarif Amerika Serikat dengan China yang kemudian berimbas ke negara-negara Asia Tenggara. Dan konyolnya banyak media di Indonesia menuduh Indonesia itu kalah dagang, kalah lobby. Dan lebih konyol lagi, banyak media-media nasional nih di tanah air yang bilang Malaysia itu dapat good deal dibandingkan Indonesia kan tol. Kalau memang good deal gak bakal ngamuk-ngamuk si Mahathir Mohamad ini. Anyway, itu kan kejadiannya di Malaysia pak. Pertarungan antara Anwar Ibrahim dengan Mahathir Mohamad. Kenapa kita bahas di channel Benix pertarungan mereka? Ternyata pertarungan itu akan berdampak bagi Indonesia. Kok bisa guys? Kenapa yang berantem sesama Perdana Menteri Malaysia kok Indonesia bisa kena imbasnya? Makanya lu kalau penasaran lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi guys, kita baru aja dapat potongan video dari Malaysia, dari follower kita di sana tentang pernyataannya Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia yang viral di sana. Karena ternyata dia menuduh Anwar Ibrahim itu pengkhianat bangsa guys. Gila, gue kira cuma Profesor Kumis Hitler aja yang pengkhianat bangsa ya. Ternyata di Malaysia itu banyak juga para pengkhianat itu. So, lu penasaran gak sih video apa sih yang baru-baru ini viral di Malaysia? Ini nih videonya. Daripada syarikat-syarikat lain, kerana di 60 biji pesawat Boeing akan dibeli oleh kita mengikut perjanjian. Bermakna kita tak bebas. Kita juga mesti beli gas daripada Amerika. Kita juga mesti melabur sampai 70 bilion kepada Amerika. Jadi mana kedudukan kebebasan kita? Habis uang rakyat Malaysia untuk memperkaya rakyat Amerika Serikat. Goblok memang lu si Anwar ini. Memang ini isinya pejabat-pejabat di Malaysia. Gue kira cuma pejabat Indonesia yang goblok dan suka korupsi ya. Ternyata ada yang lebih lagi yang suka menggadaikan marwah harkat rakyat sendiri dijual guys. Ngeri banget. Lu tau gak kenapa dia marah banget? Ini nilainya bukan cuma $1 juta, $2 juta. No, $70 billion guys. Itu nilai yang sangat besar. Lu tahu gak sih $70 miliar itu nilainya lebih dari 1.000 triliun guys. Nolnya gak kebayang, banyak banget. Nah itulah nilai pengkhianatan yang dilakukan pejabat-pejabat Malaysia sekarang ini. Makanya lu jangan heran Mahathir ini udah bau sebenarnya, udah mau mati nih orang, tapi nggak bisa mati karena negara dikelola dengan serampangan. Di sini gue menangis ngeliat ini, kasihan gue masih Mahathir. Mahathir ini sosok guru bangsa. Ya dia selevel sama Mahatma Gandhi lah kalau di India. Jadi tokoh besar lah di sana, pemimpin yang utama. Ya kalau di Singapura Lee Kuan Yew, dia kita anggap Lee Kuan Yew-nya si Malaysia. Dia yang mendirikan bangsa Malaysia bisa semodern sekarang ini. Dia sekarang nggak bisa menikmati hari tuanya, dia nggak bisa mati. Nggak bisa main sama cucunya karena negara dibawa ancur-ancuran nih sama pejabat Malaysia yang baru ini betul-betul sadis. Maka saking parahnya Malaysia hari-hari ini dan dituduh Mahathir Mohamad bilang ini udah digadaikan negara kita nih Malaysia nih, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sampai pengen Anwar Ibrahim ditangkep guys. Gila. Dan lebih sadis lagi ya kalau lu lihat potongan korannya Malaysia ini, di situ dia bilang ya, sekarang makin jelas bahwa sebetulnya pemerintahan ini melakukan kesepakatan yang terselubung, yang tersembunyi, yang sebetulnya isinya menyerahkan kedaulatan Malaysia kepada Amerika Serikat. Ini tuduhan yang gak main-main guys. Yang tuduh ini by the way bukan orang sembarangan ya, bukan guru olahraga, bukan tukang sayur, bukan juga dokter gigi di mall, enggak. Ini yang bikin tuduhan ini mantan orang nomor 1 di Malaysia. Lu lihat kata-kata dia. It is now clear that the statement by the government on the agreement with the United States hit many serious undertakings by Malaysia to submit to the US. Jadi intinya ada begitu banyak di situ submission, ada begitu banyak di situ jilat pantat, penyembahan bahwa Malaysia itu diinjak-injak sama Amerika Serikat. Sebenarnya bukan Malaysia yang diinjak-injak guys, Malaysia yang menyerahkan dirinya buat dijadikan keset sama Amerika Serikat. Menangis ini si Mahathir Mohamad nih, sedih gue liatnya. Gue liat video itu aja ini aki-aki ini udah mau pergi ke liang kubur masih aja memikirkan negaranya loh. Gila gak sih? Betul-betul serius ini masalah ini. Dan lebih parah lagi kalau lu lihat kata-katanya Mahathir Mohamad, dia bilang apa? This agreement commits Malaysia to concession. Artinya ini Malaysia udah ngasih konsesi, udah memberikan harkatnya, udah memberikan kedaulatannya. Yang artinya secara efektif meletakkan Malaysia di bawah kendali Amerika Serikat. Dia bilang effectively put Malaysia under the control of the United States. Ngeri. Negara Amerika Serikat udah secara resmi memiliki boneka di Asia Tenggara.
Ini benar-benar harus kita jeli buat menyikapi aksi ini loh. Bahkan sampai detik ini kalau lu nuduh Singapura mesra banget gitu sama Barat, faktanya apakah dia jadi anjing peliharaannya Amerika? Tidak. Dia tetap bermain untuk bebas dan aktif. Mepet sama Cina iya, main sama Jepang iya, main sama Amerika iya. Dia betul-betul cerdik nih. Tapi kalau Malaysia enggak, betul-betul udah jadi budak peliharaannya Amerika Serikat resmi. Dan ini bukan Benix yang ngomong. Ini yang ngomong mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Dan lebih sadis lagi ketika dia mengakhiri pernyataannya, dia bilang apa? Inilah perilakunya si Anwar. Ini gara-gara si Anwar nih. Ini adalah pengkhianatan. It is treason, dia bilang. Anwar harus disidang karena sudah melakukan aksi pengkhianatan. Gila, ngeri nih ya. Di sini kita bisa lihat Asia Tenggara betul-betul diobrak-abrik, dibikin perang di Thailand sama Kamboja. Sekarang Malaysia hancur lebur. Dan wajar aja sebetulnya kalau Mahathir Mohamad ini marah, guys. Sebetulnya memang Anwar itu sudah menggadaikan negaranya, dan udah gue berulang kali bilang, lu kalau lihat isi perjanjian antara Malaysia dengan Amerika Serikat sangat timpang. Bukan seperti dua negara yang berdaulat duduk sepakat sama tinggi. No, timpang. Teman-teman tahu, lu lihat di sini Malaysia itu apa? Mereka harus mempermudah perdagangan, arus barang dan jasa Amerika Serikat masuk ke Malaysia. Mereka harus mempermudah bisnis-bisnis pengusaha Amerika. Mereka bahkan ya Malaysia nggak boleh ngasih pajak buat perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang berbisnis ke sana. Bahkan sampai termasuk produk-produk digital Amerika, Facebook, Instagram, Netflix dan lain sebagainya. Kalau mau dagang di Malaysia nggak boleh kena pajak. Gila nggak? Betul-betul sadis ini Malaysia di kosa nih. Yang lebih ngeri lagi ya, Malaysia itu juga diwajibkan membuka pasarnya. Dan mereka wajib menghapus hambatan-hambatan dagang yang akan mempersulit pengusaha Amerika Serikat. Dan Malaysia juga wajib membuka arus data keluar. Dan mereka harus memberikan data itu kepada Amerika Serikat. Malaysia juga wajib memfasilitasi investasinya Amerika dan membuka data-data BUMN-nya Malaysia sendiri. Jadi nggak ada lagi yang rahasia di sana. Even perusahaan yang milik negara Malaysia sendiri, mereka harus mau diobok-obok sama Amerika Serikat. Dan Malaysia juga diwajibkan untuk mengikuti perintah Amerika Serikat kalau ada sanksi atau ada kontrol ekspor atau ada sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan keamanan Amerika Serikat, Malaysia itu harus inline. Kalau Amerika Serikat tidak suka dengan Cina, Malaysia tidak boleh berdagang dengan Cina. Kalau Amerika Serikat tidak suka dengan Iran, Malaysia tidak boleh berdagang dengan Iran. Kalau Amerika Serikat tidak suka dengan Rusia, Malaysia juga wajib bermusuhan dengan Rusia. Jadi dari sini udah bisa lihat bahwa tidak adil, tidak ada kesetaraan antara perjanjian dagang itu. Dan simpel aja, kita udah ngukur soal perjanjian, nah, dan namanya hak dan kewajiban. Dan lu tahu apa yang diwajibkan dilakukan oleh Malaysia? Itu ada 49 kata. Shall. Malaysia shall do this. Malaysia shall do that. Malaysia shall buy this. Malaysia harus beli pesawat, tadi kata si Anwar Ibrahim. Malaysia harus invest $70 billion. Fuck stupid Malaysian. Tapi lu tahu kewajiban Amerika Serikat itu cuma ada 10 dalam perjanjian itu. Jadi udah timpang ini guys. Udah 5 kali lipat lebih banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh Malaysia. Makanya jangan heran kalau Benix itu bilang kita dikhianati sama Malaysia. Asia Tenggara dikhianati sama Malaysia. Dan Cina harus plototin ini baik-baik. Ini udah salah satu bentuk intervensi lahirnya negara baru di Asia Tenggara yang merupakan boneka dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Boneka resmi Amerika Serikat. Bahaya ini, betul-betul bahaya. Karena Asia Tenggara harusnya netral. Yang lebih ngeri lagi, ini ternyata bisa berdampak juga sama Indonesia guys. Pengkhianatan Malaysia ini berdampak ke Indonesia. Kalau penasaran kok bisa, makanya lu jangan skip video ini. Karena kita bakal bahas ini di akhir video ini. Tapi satu hal yang paling pasti, dalam beberapa hari belakangan ini sedang terjadi dinamika. Pejabat-pejabat di Amerika Serikat melihat bahwa, kita bisa kok ngangkangin negara Asia Tenggara yang namanya Malaysia. Mereka mau kok jadi budak kita. Berarti Indonesia harusnya jadi budak kita juga. Ternyata guys, Duta Besar Amerika Serikat ternyata followernya Benix juga. Dan dia melihat bahwa ternyata perjanjian antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu sangat-sangat menguntungkan Indonesia. Sehingga kemudian hari Amerika Serikat merasa kecelek, gue kena tipu nih. Ternyata Indonesia sangat diuntungkan. Ya terbukti dari kemarin lu lihat banyak pabrik-pabrik yang pindah. Pindah dari Bangladesh, pindah dari India, pindah dari Vietnam, pindah dari Thailand, bahkan pindah dari Cina ke Indonesia. Karena melihat Indonesia sangat diuntungkan dengan tarif ini. Beda dengan Malaysia yang sangat diinjak-injak. Nah sekarang baru Amerika Serikat. Bener ini si Benix. Amerika Serikat dikadalin guys. Dan mereka sakit hati sehingga mereka mengancam untuk membatalkan kesepakatan itu. Jadi sekarang kesepakatan kita Indonesia yang sangat menguntungkan Indonesia terancam batal. Kok bisa? Hubungannya apa sama si Malaysia ini, si pengkhianat bangsa ini? Ternyata guys,
perilaku Malaysia yang menggadaikan negaranya itu membuat hati Paman Sam terinspirasi. Mereka termotivasi untuk melakukan penekanan yang sama dengan Indonesia. Jadi pejabat Gedung Putih yang namanya Jamieson Greer itu udah ngasih tahu bahwa Indonesia itu harus ikut perjanjian model baru dengan gaya Malaysia. Dan harus mau menyetujui, membuat komitmen yang mengikat bahwa apa? Kita harus negosiasi ulang dengan Amerika Serikat dan kita harus bikin kesepakatan baru yang intinya Donald Trump marah besar. Donald Trump pengen renegosiasi. Donald Trump pengen mendorong Indonesia untuk ikut menambah klausul-klausul baru, pasal-pasal baru yang intinya dapat membatasi hubungan Indonesia dengan Cina. Padahal Cina salah satu investor asing terbesar di tanah air. Dan udah gue bilang berulang kali ya, sebetulnya perang dagang ini intinya adalah perang antara Amerika Serikat dengan Cina. Yang dia pengen lakukan di Indo-China, di Asia Tenggara adalah mengepung China itu sendiri. Nah sekarang mereka udah lihat Malaysia bertekuk lutut nih ke Amerika Serikat. Mereka ternyata juga pengen Indonesia lakukan yang sama. Kalau lu pengen menikmati tarif lu itu, sekarang udah banyak investor-investor yang pindah ke Indonesia, lu udah siap dong menyerahkan kedaulatan bangsa lu ke Amerika Serikat. Sebagaimana yang dilakukan oleh negara pengkhianat Malaysia itu. Itu yang sekarang pengen diminta oleh Amerika Serikat. Maksudnya apa yang di situ? Dia pengen ada penambahan klausul baru yang intinya memberikan wewenang bagi Amerika Serikat untuk memberikan arahan. Indonesia ini besok bakal jadi apa? Indonesia mau belok ke barat atau mau belok ke timur? Indonesia mau bisnisnya di kiri atau mau bisnisnya di kanan? Amerika Serikat pengen mengambil kedaulatan kita supaya Indonesia... Guys, tunggu dulu guys. Ada berita yang sangat-sangat gawat. Lu tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari perang di Yemen, di Selat Hormuz kabarnya mau ditutup. Iran lagi perang dengan Israel dan masih belum kelar loh perang yang antara Rusia dengan Ukraina. Wah, dunia tambah kacau nih. Dan bukan cuma itu doang loh. Negara-negara juga sekarang berada dalam krisis. Inflasi tinggi di mana-mana. Kebijakan fiskal di Amerika Serikat makin gak jelas. Negara Indonesia utangnya makin banyak bukan makin berkurang. Dan harga minyak, bakal makin tinggi lagi guys. Ini bisa melemahkan posisi rupiah. Jadi begitu banyak potensi krisis nih di dunia kita. Nah sebagai investor yang cerdas guys, lu harus mengambil keputusan investasi yang tepat. Dan kalau lu bingung dengan apa yang terjadi di dunia ini, gak usah khawatir karena kita ada komunitas khusus buat investor saham yang namanya Benix Investor Group. Karena di tengah perkara yang terjadi, kita bukannya tambah rugi tapi malah cuan besar guys. Lu tahu kemarin kita baru bikin video komunitas saham Benix pergi ke perusahaan sawit yang ada di Belitung. Hari ini sahamnya udah naik 140%. Di awal tahun ini komunitas saham Benix Investor Group udah datang lagi ke pelabuhan. Di sana kita ketemu perusahaan emiten parkiran berhubungan dengan mobil listrik. Hari ini mungkin sahamnya udah di atas 50%. Dan kita juga melihat ada begitu banyak loh perusahaan di Indonesia yang bisa kasih kita cuan lebih tinggi lagi. So teman-teman tunggu apa lagi nih? Di tengah era yang penuh ketidakpastian, dibanding duit lu habis kena inflasi, lebih baik lu jadi investor saham. Dan kalau lu bingung dengan dunia saham, jangan kemana-mana, langsung aja daftar di komunitas saham Benix Investor Group. Karena kalau lu punya komunitas saham, lu punya temen diskusi. Kita di sini banyak sharing tentang perusahaan-perusahaan yang bagus, pilihan investasi yang ada di Indonesia. Apalagi teman-teman di sini juga bisa dapat fasilitas lo, akses ke direktur-direktur perusahaan emiten yang ada di IHSG. Kita juga datang loh ke lokasinya. Jadi teman-teman gak beli kucing dalam karung karena teman-teman bisa datang site visit langsung, lihat lokasi usahanya. So tunggu apa lagi guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga di Benix Investor Group di www.benix.id atau di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan lo harus segera daftar, harga naik dari 40 juta ke 50 juta rupiah per tahun. 50 juta rupiah per tahun itu cuma setara 4 jutaan lah per bulannya. So tunggu apa lagi guys, sampai ketemu di komunitas saham Benix. Amerika Serikat pengen mengambil kedaulatan kita supaya Indonesia tidak lagi jadi negara yang berpolitik bebas aktif, negara yang netral. Wah ini bahaya guys, ngeri nih. Karena kemarin gue suka dengan deal kita dengan Amerika Serikat, kita masih independen, kita masih berdiri di atas kaki kita sendiri. Tidak seperti Malaysia yang dirental, bahkan mungkin bisa dibilang diberikan secara gratis cuma-cuma ke negara Amerika Serikat. Nah sekarang Amerika Serikat melihat, oh buktinya ada tuh negara yang mau jadi budak kita, Malaysia. Indonesia juga harus deh diperbaikin klausulnya. Bikin Indonesia supaya mau mengikuti arahan Amerika Serikat. Khususnya yang berhubungan dengan keamanan, global security. Jadi
Ini seru nih, dinamika terbaru perang dagang ini sekarang udah resmi naik kelas nih menjadi geopolitik yang ujungnya bisa jadi perang dunia juga karena udah tahu Angkatan Laut Amerika Serikat sekarang sedang mengepung negara berdaulat Venezuela dan ini melanggar hukum internasional sebetulnya. Anyway, kita hitung dulu konsekuensinya ya. Menurut lu sebetulnya Indonesia harusnya tetap berdiri atas kaki kita, strict dengan apa yang kita udah putuskan atau harus agak bengkok dikit nih, menyembah sedikit nih sama Amerika. Tapi ada resikonya nggak? Untung ruginya apa? Gue udah hitung ini buat lu. Lu tau nggak ya? FYI aja nih. Penyumbang terbesar ya penerima negara bukan pajak kita. Anyway APBN kita disumbang oleh pajak paling banyak. Jadi kita nggak hitung pajak lah, lu yang bayar itu. Tapi APBN kita ternyata selain pajak penyumbang terbesarnya adalah PNBP, penerima negara bukan pajak. Dan PNBP terbesar bersumber dari sektor migas dan non migas. Artinya kalau kita mau ngitung seberapa besar dampaknya ya sengketa dagang dengan Amerika Serikat, kalau kita dimusuhin sama mereka, kalau kita diboikot sama mereka, kalau kita diembargo sama mereka, ya kita harus bisa ukur sebetulnya negara kita ini bergantung gak sih dengan hasil sumber daya alam? Ya simpel aja, ternyata data membuktikan jawabannya ya. Ternyata sektor perekonomian Indonesia itu masih sangat didukung oleh sektor yang berhubungan dengan sumber daya alam, khususnya migas dan non-migas. Contoh, kita mau bicara soal, lu udah tau lah, sumber daya alam kita paling banyak sawit sama batu bara. Lihat di layar kaca. Memang faktanya Amerika Serikat itu adalah termasuk top 5 buyer minyak kelapa sawit kita. Dan dia adalah top 5 tujuan ekspor kelapa sawit kita. Artinya ya memang betul, kita butuh Amerika Serikat karena mereka ada di ranking keempat. Dari 5 negara yang sering menjadi tujuan ekspor sawit kita, di peringkat 1 itu ada India dengan 4,2 juta ton. Peringkat 2 ada Tiongkok dengan 3,5 juta ton. Peringkat 3 ada Pakistan dengan 3 juta ton. Nah peringkat 4 muncul nih Amerika Serikat di 1,6 juta ton. Lalu peringkat 5 barulah muncul Bangladesh. Negara favoritnya orang Malaysia itu ada di peringkat 5 dengan 1 juta ton. Jadi dari sini kita bisa bilang ya kalau dari sisi kelapa sawit lo harus siap-siap agak batuk-batuk nih sektor kelapa sawit. Kalau seandainya kita diboikot sama Amerika Serikat. Kalau seandainya kita tetap mau independen. Kita gak mau jadi budaknya Amerika Serikat. Harus siap-siap nih kelapa sawit lu bakal batuk-batuk. Tapi ada solusi lain gak sebetulnya yang bisa kita lakukan? Ada. Kita bisa cari buyer lain sih sebetulnya selain Amerika Serikat. Karena kalau lu pakai pola pikir sebaliknya. Inverse nih sekarang sebagai bangsa Amerika Serikat. Sebetulnya yang lebih butuh Indonesia atau Amerika Serikat yang lebih butuh Indonesia? Ya faktanya ternyata supplier terbesar minyak goreng di Amerika Serikat itu adalah Indonesia. Lu tahu minyak sawit Indonesia itu menyuplai 80% kebutuhan minyak gorengnya mereka. Jadi setiap tahun kita itu ekspor setara 26,5 triliun guys. Kita peringkat 1 tuh, 1.5 billion dollar. Di bawah kita ada Malaysia. Malaysia cuma berapa? Cuma 200 juta dolar. Kecil ini Malaysia ini, gak penting buat Amerika. Jadi Amerika itu sebetulnya sangat bergantung sama kelapa sawitnya kita. Nah peringkat 3 itu ada negara Meksiko. Tapi nilainya udah gak makin signifikan lah. Ada Meksiko, Kolombia, Filipina, Ekuador ya. Cuma nilainya kecil-kecil. Ternyata Indonesia adalah negara paling banyak yang mengirimkan minyak goreng ke Amerika Serikat. Peringkat 1 loh kita. Di 1,5 billion dollar. Peringkat 2-nya Malaysia cuma 200 juta dolar. Jadi bedanya jauh banget. Seperti bumi dan langit. Kita 8 kali lipat lebih banyak dibandingkan nomor 2. Negara yang mengekspor minyak ke Amerika Serikat. Jadi dari situ kita bisa bilang, ya betul kita butuh Amerika Serikat. Tapi sebetulnya dari sudut pandang Amerika Serikat yang lebih butuh kita. Karena ternyata impor minyak mereka itu ada di kita. Kita yang megang, kita peringkat 1. Amerika Serikat ternyata hobinya minum minyak kelapa sawit Indonesia. Padahal tiap hari dia kirim orang ke sini buat demo-demo anti sawit. Faktanya ternyata Amerika Serikat hobinya beli kelapa sawit Indonesia. 25 triliun. Ini bukan angka yang kecil guys. Oke, jadi dari kelapa sawit memang betul ada hubungan kita dengan Amerika Serikat. Yang kedua kita harus cek PNBP kita dari batu bara. Menarik nih batu bara nih, emas hitam. Teman-teman tahu nggak di batu bara top 5 ekspor kita ada nggak sih Amerika Serikat? Yang pertama itu ada di 108 juta ton. Tujuan kita ternyata adalah India. Ternyata nyawa batu bara Indonesia bukan di Amerika tapi di India. Peringkat 2 di mana? Peringkat 2 ada di Tiongkok, Cina. Cina itu ada 93 juta ton. Gede banget. Peringkat 3 itu ada Filipina. Filipina di 38 juta ton. Peringkat 4 ada Jepang. Jepang ada di 28 juta ton. Ya peringkat 5, nah ini 11-12 nih yang bedutu. Ada Korea Selatan sama Malaysia ya sekitar 26-27 juta ton. Anyway yang gue mau bilang lah, lu baca pun dari 1 sampai 10 itu juga gak ada yang namanya Amerika Serikat. Ya wajar juga kejauhan. Jadi kalau lihat negara-negara yang kita ekspor, India, Tiongkok, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Thailand, Hong Kong itu semuanya masih di Asia gitu loh. Jadi memang batu bara kita mayoritas berangkat ke negara-negara tetangga kita juga.
So kita tidak ada beban nih kalau seandainya kita berantem sama Amerika Serikat. Dia boikot kita, dia gak mau beli barang kita, ya udah so what. Batu bara kita pun gak ada yang kita kirim ke lu, batu bara kita kirimnya ke negara-negara sahabat kita di Asia. Nah tapi kalau gitu Pak, kita harus ketakutan dong. Gara-gara apa harus ketakutan? Ya gara-gara memang batu bara kita gak ada kebutuhan sama mereka, sama Amerika Serikat. Tapi soal sawit gimana? Sawit kita nanti gak dibeli lagi Amerika, banyak yang termehek-mehek nih petani kelapa sawit kita. Enggak juga, lu jangan takut. Kita udah mempersiapkan buyer cadangan. Yang namanya siapa? Eropa dengan EU cepanya. Hari ini kita tembus, breakthrough. Semua titik-titik persoalan sudah kita selesaikan. Jadi kita sudah punya sekarang perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa. Yang ini tentunya nanti adalah menjadi Free Trade Agreement. Tahukah kamu 10 tahun yang lalu Amerika Serikat itu sebetulnya nggak ada di dalam daftar top 5 buat ekspor sawit kita. Even top 10 juga nggak ada loh. Lu tahu nggak? Jadi sebetulnya siapa? Kalau kita kembali ke tahun 2015, ternyata mayoritas buyer kita selain India sama Cina itu ada Belanda. Belanda itu di tahun 2015 itu impornya sampai 1,4 juta ton. Selain Belanda apa? Ada Spanyol. Spanyol itu impor kelapa sawit kita sampai 1 juta ton. Terus ada Italia. Italia juga sampai 1 juta ton. Jadi ada begitu banyak negara-negara Uni Eropa yang mengimpor kelapa sawit kita di tahun 2015. Ini sebelum terjadinya kampanye-kampanyenya George Soros and the gang itu buat menyerang kelapa sawit Indonesia. Jadi memang secara historis kita memang tidak bergantung kelapa sawit kita ke Amerika Serikat. Cuma karena memang Eropa ini kecuci otak aja, mereka jadi terpaksa mempropagandakan anti sawit. Ternyata itu strategi Amerika Serikat supaya dapat minyak kelapa sawit dengan harga murah. Supaya bisa dapat minyak goreng yang harganya jauh lebih murah dan efisien dan lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak canola, minyak jagung, minyak soybean, minyak biji bunga matahari yang sangat merusak lingkungan, yang sangat berbahaya bagi hutan karena mereka deforestasinya skala besar. Itu ternyata pancingannya Amerika Serikat. So sekarang kita udah dapet good deal, EU cepa 0%. Artinya kalau Amerika Serikat mau memblokade kelapa sawit kita, oh ya silakan. Uni Eropa secara historis itu siap buat belanja sampai 3 juta ton kelapa sawit. Masih banyak yang ngantri mau bisnis sama kita. Spanyol, Portugal, Italia, Jerman, bahkan Belanda. Mereka impor minimal 1 juta ton masing-masing negara. Gila kan? Jadi buat teman-teman, kita artinya harus takut gitu dengan Amerika Serikat. Kita harus menyerah seperti Malaysia, negara yang mengkhianati Asia Tenggara ini. Karena kalau lu lihat faktanya ya oke, kalau begitu kita punya nyawa cadangan nih di dunia kelapa sawit. Dan kita batu bara pun gak bergantung sama Amerika Serikat. Karena memang kalau kita mau jujur-jujuran guys, ekspor kita di luar kelapa sawit sama batu bara ternyata masih ada. Kalau teman-teman lihat ya, nyawa kita di Amerika Serikat itu sekitar 19% di sektor mesin dan perlengkapan elektronik. Ini nilainya 1,2 miliar dolar guys, alias setara 20 triliun. Nah peringkat 2, kita masih ada kebutuhan dengan Amerika Serikat. Itu di bisnis yang berhubungan dengan alas kaki, itu nilainya 10,9 triliun. Peringkat 3 itu ada pakaian dan aksesoris rajutan. Ini nilainya sekitar 10,5 triliun. Nah peringkat 4 itu ada pakaian ya sama aksesoris pakaian yang bukan rajutan. Itu nilainya 9,5 triliun. Nah sebetulnya sih gak terlalu signifikan. Itu sekitar 7-9%. Yang paling banyak sebenarnya ekspor mesin sama perlengkapan elektronik. Yang nilainya di atas 20 triliun. Itu hampir 1/5 dari total ekspor elektronik Indonesia ke seluruh dunia. Jadi 1/5-nya ada di Amerika Serikat. Itu adalah sektor yang menurut gua sektor padat karya. Dan memang kita butuh juga si Amerika Serikat sebagai buyernya. Nah pertanyaannya, jadi apa yang harus dilakukan oleh Republik Indonesia guys? Apakah harus stick to the plan, kita tetap menjadi negara yang bebas aktif, tapi dengan konsekuensi kita bakal dimusuhin sama Amerika Serikat. Ekspor mesin kita, ekspor elektronik kita, ekspor rajutan kita, ekspor tekstil dan garmen kita pasti diganggu. Ekspor sepatu kita pasti diganggu sama mereka. Kalau seandainya kita pilih jalur itu, bisa jadi investor yang udah terlanjur pindah ke Indonesia kecewa. Tahukah kamu, sudah ada lebih dari 27 pabrik tekstil Vietnam dan Cina yang pindah ke Indonesia. Dan akan makin banyak perusahaan-perusahaan dari Cina, Vietnam, Thailand, Bangladesh, India yang bakal pindah ke Indonesia juga. Dan mereka ready untuk invest ratusan triliun di Republik ini. Pertanyaannya, mereka kan investasi ke sini karena mereka lihat kita dapat good deal nih dengan Amerika Serikat. Kalau seandainya Indonesia tiba-tiba dimusuhin sama Amerika Serikat, mereka bisa jadi kabur dong. Batal invest ke sini. Karena ya pabrik tekstil aja lah yang dari Vietnam tuh mau pindah ke Jawa Tengah. Lu tahu ya, mereka itu bisa menyerap lebih dari 100.000 tenaga kerja. Jadi lu gak bisa anggap remeh ini. Gak bisa juga asal jawab, oke kalau gitu kita tetap berdikari aja. Lawan mereka, sikat Amerika. Oke, berarti akan ada 100.000 lebih tenaga kerja nganggur.
Ini cuma dari sektor yang berhubungan dengan tekstil garment loh guys. Ini nggak main-main. Dan memang kelihatan dampak positif dari menangnya Indonesia dalam perang tarif bersama Amerika Serikat ini. Kenapa? Karena ya kita menang di ronde pertama. Dan itu terbukti makin banyak perusahaan pindah ke Indonesia. Dan terbukti juga permintaan lahan pabrik, lahan industri, sewa pabrik, gudang juga mengalami peningkatan. Makanya lu jangan heran. Saham kayak SSIA, sahamnya Surya Semesta Internusa, itu dalam 3 tahun terakhir udah naik lebih dari 300% lebih. Gila. Nah, ini terbukti bahwa memang ya kita makin seksi bagi investor asing, bagi pengusaha-pengusaha yang ada di Cina, Vietnam, India, Bangladesh. Jadi ya mereka udah punya harapan baik nih. Mereka mau buka pabrik nih, bawa duit triliunan nih. Ciptakan lapangan kerja. Tiba-tiba kalau Indonesia tetap ngotot dan Indonesia dimusuhin sama Amerika Serikat, tentu mereka akan kecewa guys. Atau di sisi lain, jangan-jangan mendingan kita jadi budak aja seperti Malaysia nih. Dengan konsekuensi lu udah harus siap akan tercipta jutaan pengangguran di Indonesia. Dan akan kabur investor asing dari Indonesia. Ini situasi yang dilematis guys. But anyway, kalau seandainya kita tetap ngotot nih, mau berdiri di atas kaki kita sendiri, sebetulnya ada dampak positif juga yang belum kita bahas tadi. Yaitu apa? Ini bisa jadi kesempatan Indonesia untuk memperkuat swasembada pangan kita. Kalau kemarin-kemarin kan masih ngomongin beras ya. Tapi ternyata ini juga momen kalau kita diboykot sama Amerika Serikat. Kita nggak bisa lagi impor gandum mereka. Kita nggak bisa impor lagi kedelai dari mereka. Dan ini bisa jadi momen buat kita berdiri sendiri. Saatnya kita belajar gimana caranya Indonesia bisa mengembangkan kedelai lokal. Bisa mengembangkan gandum lokal. Dan juga momen kita untuk memberikan nutrisi protein tinggi dari susu menggunakan susu sapi lokal. Nah selama ini itu semua kita impor. Teman-teman lu penasaran gak sih? Kenapa sih Indonesia sampai detik ini masih dijajah ya? Lu makan bakmi, tepungnya dari luar negeri. Lu makan martabak, tepungnya dari luar negeri. Kita betul-betul disikat habis-habisan sama barang-barang impor ini. Ya wajar aja itu semua sebetulnya terjadi sejak tahun 1998. Ketika Indonesia mengalami krisis moneter, kita dipaksa buat menandatangani perjanjian setan dengan IMF. Yang isinya apa? Kita wajib membuka keran impor sebesar-besarnya. Itu adalah titik balik dunia pertanian Indonesia semakin hancur. Karena teman-teman tahu nggak? Sebelum tahun 98 Indonesia itu sebetulnya udah punya 1,8 juta hektar loh kebun kedelai. Yang bisa memproduksi sekitar 2 juta ton kedelai setiap tahunnya. Kita itu betul-betul banyak loh sumber daya kedelai kita. Tapi ternyata setelah tahun 98 produksi kita anjlok. Kenapa? Karena kita dipaksa impor. Dan ini juga terjadi buat komoditas yang lain. Contohnya susu. Kamu tahu gak sih hari ini lebih dari 80% susu yang lu minum itu adalah susu impor. Udah gak ada lagi susu lokal, lu gak ada, mati petani kita semua. Padahal kalau sebelum tahun 98 susu kita itu masih banyak lu produksi sendiri. Tapi ternyata setelah tahun 98 80% susu yang beredar di Indonesia itu dari impor. Tragis. Apa yang terjadi di tahun 98? Kita serahkan kedaulatan kita kepada IMF. Kita setuju dengan IMF untuk membunuh petani kita, membunuh peternak kita. Makanya lu jangan heran sampai hari ini sisa dosa-dosa masa lalu itu masih ada. Mati kita dicekek sama perusahaan-perusahaan asing. Nah, maka dari itu teman-teman, menurut lu gimana? Lu setuju gak sih kalau tarif dagang ini kita batalin aja deh? Tetap aja kita pede, gak usah temenan sama Amerika Serikat. Atau sebaiknya kita joinan nih sama Malaysia nih, berlomba-lomba menjilat pantat Donald Trump biar semakin kinclong. Supaya tarif dagang kita tetap 19%. Supaya orang tetap mau bisnis di Indonesia. Menurut lu apa nih yang harusnya dilakukan Republik nih? Dan yang paling penting guys, pertanyaannya adalah, kalau Indonesia tetap pada pendirian kita untuk tidak mau menjilat pantat Donald Trump seperti Malaysia, menurut lu apa yang bakal dilakukan oleh Amerika dan sekutunya? Dan lu harus ingat loh, yang ngebom Bali kemarin adalah orang Malaysia. Teman-teman udah siap akan terjadi itu lagi. Karena Malaysia udah secara resmi menyatakan mereka adalah anjing peliharaannya Amerika Serikat. Kalau seandainya Indonesia berani berseberangan dengan Amerika Serikat, teman-teman udah siap belum? Lihat banyak dari Malaysia yang pindah ke Indonesia. Lu udah siap dengan itu belum? So anyway, gimana menurut kamu guys? Sebaiknya kita ikut aja kayak Malaysia atau kita tetap berdiri sendiri? Dengan konsekuensi kita harus makin tegas nih di perbatasan. Harus makin tegas nih dengan LSM-LSM anjing peliharaan asing nih. Dan terutama media-media milik George Soros. Menurut lu gimana guys? Tolong dong segera sharing nih karena tim negosiator kita lagi berangkat buat renegosiasi dengan Donald Trump. Ditunggu masukan kalian seperti apa, segera tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Semoga video kita bermanfaat, salam sehat, salam cuan, bye-bye.